Ya. Lagi makan kerupuk. Halo. Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu Saling menguatkan. halo sahabat Mona Reni, kita jumpa kembali di tempat bercerita Mona dan Reni. Kita sekarang ini sambil makan, sambil minum, sambil ngerjain sesuatu, sambil menunggu tamu yang akan datang. Tapi sebelumnya saya ada beberapa pesan di WA, ada saran, ada coba hadirkan misalnya anak berkebutuhan khusus yang lain, kan kita keseringannya autis, Down syndrome, nanti kita cari ya. Kita datang ke yang bengkel itu apa? Oh, bengkel pembuat alat-alat untuk support anak-anak cerebral palsy. Nah, nanti kita coba datang kita ke bengkelnya aja ya, kita lihat di sana. Lalu kalau ada yang ingin memberikan saran atau pengen jadi tamu, bisa ke Mona, pasti nomor handphonenya lupa. 0813 2035 0013. Nah, juga bisa DM kami di Instagram @tempatbercerita_Mona Reni, atau komen di bawah tayangan ini. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Loncengnya dinyalain supaya tiap kita tayang ada notifikasi. Kita tayang setiap hari Sabtu, jamnya terserah anak-anak itu aja yang upload. Sekarang kita mau ketemu siapa, Cak? Tamu kita yang menjadi narasumber hari ini adalah ibu hebat, namanya mamanya Timo. Kamu nggak tahu namanya ih? Tahu sih, cuma di handphone saya nulisnya Mama Timo Nanet gitu dah. Saya mau namanya Ibu Teti. Ya, Ibu Teti ini anaknya yang besar sempat sesekolah dengan anak saya. Jadi kita sering berjumpa waktu itu, cuman karena anak-anak sudah besar-besar ya, dan sudah susah diatur. Jadi agak jarang lagi kita ketemu. Kita nantikan sebentar lagi Ibu Teti. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reni. Tamu yang tadi kita omongin udah datang. Namanya Ibu Teti, mama dari seorang individu dengan berkebutuhan khusus, namanya Timo. Selamat datang Ibu Teti, apa kabar? Baik. Sebelum jam 1 udah datang, tepat waktu banget, maklum Ibu dosen. Apa kabar, sehat? Sehat. Iya, terima kasih udah bisa datang. Kita di sini mau berbagi saja tentang kisah hidup yang kita jalani keseharian dengan ABK kita, sehingga berharap cerita kita bisa bermanfaat untuk orang-orang yang mungkin belum tergabung di komunitas, atau tidak bisa bawa anaknya keluar, atau tidak bisa meninggalkan anak mungkin di luar pulau atau daerah yang terpencil. Mudah-mudahan cerita kita ini bisa jadi berkat untuk orang tua di sana. Amin. Amin. Boleh cerita nggak nih, Timo itu awalnya gimana bisa ketahuan kalau dia punya sesuatu yang berbeda dengan anak lain? Oke. Itu sebenarnya dari usia dia pas masuk usia tumble tots lah ya, sekitar 2 tahun itu gurunya, salah satu gurunya itu di tumble tots udah bilang dia tuh suka lihat air mengalir. Oke. Air mengalir terus dan tidak ya baringan aja. Jadi kalau misalnya gurunya bikin storytelling, yang lainnya ngariung, Timo mah golar-goler. Ya, kan beda sendiri. Nah, tapi akhirnya ada satu miss di situ yang baik banget. Dia ajak aku untuk private ngobrol. Oke. Dia bilang, "Ibu, ini kalau boleh bawa aja ke
psikolog ya katanya gitu ya, mumpung masih kecil. Nah tapi dari segi yang lainnya ya Timo ngikutin, ternyata itu salah satu cirinya kan dia peniru ulung ya. Ya kan mengulang dan memang dia tertib, buka sepatu, buka tas semua sesuai tempatnya. Tapi pada saat diajak mendengarkan cerita, nah dia lebih memilih escape, jadi dia tertarik banget dengan air mengalir. Nah, di Westafel Iya. Tapi kontak mata saat itu sudah ada? Dia kontak matanya ada. Nah, makin lama makin hilang. Iya, itu yang aku perhatikan. Iya. Terus verbalnya sudah ada? Susu. Nah, sudah ada verbalnya, muncul kok. Muncul ya. Ada. Oke, lalu sesudah itu ikutin saran si Miss yang baik ini ke psikolog. Pergilah saya ke psikolog yang ada di yang aku lupa lah namanya. Yang dokter yang udah tua juga sih Kak. Dokter Meli? Dokter Dewi? Bukan, yang di Bandung ini, yang ada sekolahnya. Ana Alicia Bana. Tanaya. Tanaya. Jadi ke situ aku. Halo Prof Ana, sehat. Jadi di situ gak ketemu sama ibu psikolognya dan disarankan untuk terapi. Jadi terapi wicara gitu ya, terapi wicara baru dengar juga sih kemarin tuh. Udah, dan ada terapi bermain lah, okupasi. Nah, ya aku pergi, aku ikutin gitu ya. Cuma akhirnya juga ya harusnya sih kan ternyata harus ada diet katanya ya. Tapi kan aku betul-betul buta ya dengan anak-anak ini dan ya seandainya kemarin tuh aku dapat info kalau ternyata anak-anak yang mengarah ke mempunyai ciri-ciri autis itu mempunyai masalah dalam gangguan pencernaan. Ya dengan senang hati sih sebenarnya kita ngikutin, yaitu walaupun dia terapi kemarin, Timonya juga tetap minum susu, Morinaga, makan Indomie, makan apa namanya lagi tuh ya bolu, pokoknya memang anakku suka makan. Ya kita pikir makin ini ya makin baik. Memang karena keterbatasan pengetahuan kita ya. Kita juga kadang-kadang nggak bisa bergaul ya karena kita terus fokus sama dia gitu. Jadi kita nggak bisa mencari informasi ini anak mesti diapain lebih lanjutnya. Nah, yang bikin juga rada bingung, aku tuh juga udah nanya ke terapisnya itu kemarin dan nanyain apakah ada ciri-ciri autis. Karena mereka bisik-bisik ya kan Kak. Jadi berbisik atau bergumam? Bukan, jadi para terapis terapisnya, bukan Timonya. Tidak terbuka gitu loh. Jadi seakan-akan seperti menjaga kondisi ke kita, cuma ya pada saat aku dengar autis gitu ya. Apa itu? Gitu. Kan jadi akhirnya pada saat ada waktu tuh aku sengaja datang lebih cepat dari kampus. Aku ambil itu terapisnya dan aku tanya langsung gitu ya. Aku pengen kalian jujur. Saya bilang ya. Ada apa? Gitu ya. Nah dikatakan mereka Timo autis ringan, katanya begitu. Ya aku malah baru tahu ada autis ringan atau berat. Nah jadi kalau begitu apa sebaiknya Bu yang harus saya lakukan? Aku tanya. Yang ada dibilangnya jangan ganti-ganti metode terapi. Saya bilang apakah perlu ke dokter? Perlu nggak ke dokter tumbuh kembang anak? Ya katanya tidak. Kan gitu kayak. Nah jadi ya karena keterbatasan saya dan juga kan dalam hati kan pengen sembuh daripada dicampur-campur, daripada digabung-gabung ya saya turut gitu kan. Nah ternyata salah kan gitu ya. Dan akhirnya saya ketemu sama teman juga di kolam renang. Pada saat dia lihat Timo, dia bilang kau harus pergi ke Boromeus, ke dokter tumbuh kembang anak. Nah jadi saya pergilah ke dokter Regi Panggabean. Ahli saraf ya. Ahli saraf juga dan dia juga dokter tumbuh kembang anak ya. Betul. Nah, aku masih ingat itu 15 Agustus 2015. Aduh, tanggalnya masih tahu dia. Iya, jam 7 malam. Nah, itu yang saat aku bawa Timo dan dia bilang anakmu ini autis. Ya kan. Ini jantung masuk ke perut ya. Betul. Walau penyampaian dokter Edi kan memang kadang-kadang dia easy going. Iya, dia kasih tahu aja gitu. Hanya dia bilang, udah kamu gak usah khawatir. Kau udah kemana? Aku bilang, aku kemarin tuh memang ke dokter yang di Bandung ini, aku lupa aja namanya. Yang dokternya Abraham juga kali Kak, yang di dekat Kosambi, lupa. Klinik apa sih? Hardiono apa? Bukan Hardiono yang di Bandung ini apa? Dokter Purboyo. Dokter Purboyo. Jadi udah daftar ke situ. Saat aku bilang
Iya dokter, aku udah ke dokter Purbo. Oh ya udah, kalau udah daftar nggak apa-apa. Yang penting dilihat dulu. Nanti kalau misalnya ternyata kamu belum dapat, segera ke saya. Nah itulah dokter Regi bilang. Iya. Nah jadi karena Timo kan masih kecil kemarin itu ya. Nah, jadi udah nggak usah khawatir, tenang aja. Aktif nggak Timo saat itu? Kayak nggak bisa diem nggak waktu pas? Bisa diem Kak, cuma dia nggak mau kontak mata. Jadi makin nggak ada kontak matanya. Tadinya ada kan? Iya. Nah jadi dia apa yang ditanya sama dokter Regi gitu kemarin ini, aku lihat dia tanya ini kan nggak ada. Jadi dia lari-lari aja matanya gitu ya. Dan memang sih aku sama abang suamiku melihatnya juga dia sampai akhirnya kami merasa itu ada masalah karena dia udah lari tuh nabrak tembok. Iya, jadi dia udah nggak bisa ngerem. Jadi ngeremnya tuh kejeduk gitu kan. Aduh. Nah ternyata kan itu karena akumulasi si makanan yang tidak diet ini kan. Karena walaupun dia di terapi, dia mengikuti. Iya. Tapi kan ternyata mungkin ada sesuatu bisa, makanya kabur pergi 3 jam kayak Abraham lari dari rumah. Jadi maksudnya teh ya seandainya mereka jujur gitu ya dari awal. Iya kan, toh juga aku tetap akan di situ kok gitu kan ya. Dan aku kan tidak bertanya ke yang lain, aku bertanya ke tempat terapi di mana anakku terapi gitu ya. Nah itu yang aku sayangkan, tidak ada keterbukaan. Ya itu kan, jadi banyaklah yang bingung sehingga kan menimbulkan banyak frustasi di keluarga ya. Nah itu aku bersyukur memang pada saat itu malamnya aku tuh udah gak bisa tidur. Akhirnya kan suamiku posisinya lagi di Jakarta, tapi dia tahu aku bawa Timo ke dokter Regi dan malamnya dia WA, Dek itu hasilnya dari dokter apa? Aku bilang udahlah gak usah ngomong dulu, besok aja lah ya, aku mau tidur. Aku bilang, masih menggelora ini soalnya ya. Aku kan udah lemas ya kan Kak. Iya. Tapi dia langsung pulang. Tapi saat itu Mama Timo tahu apa arti autis? Taunya gila Ibu. Oke. Ya. Sorry ya. Jadi maksudnya teh itu keterbatasan saya, tapi sekarang udah lebih gitu mengerti ya. Gitu. Kalau saya mah waktu kita di one stop assessment di rumah sakit Jakarta dikatain autis tuh saya santai aja karena saya pikir autis itu sama dengan penyakit batuk, pilek, panuh, kudis gitu. Nanti juga ada obatnya. Dengarnya dulu santai kan beda. Saya gitu. Iya, kan penerimaan setiap orang tua beda. Iya. Lalu sesudah itu besok suami nanya lagi nggak kenapa? Enggak. Jadi abang udah datang. Habis itu pada saat aku cuma dibilang sama dokter Regi diagnosanya Timo sementara ini autis, tapi yang mild autism. Jadi dia bilang nggak ada masalah ya, karena udah tahu kita lagi sedang menunggu ke dokter Purboyo itu kan. Nah cuma dokter Regi bilang kalau nggak dapet kamu segera hubungin saya tunggu di Boromeus. Itu yang bikin aku tenang ya, merasa inilah ya. Oh iya dokter, udah nggak apa-apa. Jadi sampai aku keluar mungkin dia lihat kali ya Kak ya. Dari gestur kita dia bisa melihat ini orang sudah mulai agak gitu kan ya. Jadi ya itulah mulailah ya sebenarnya mulai apa ya aku bilangnya, sebenarnya mulai merenung ini apa kok bisa gitu ya. Jadi bingung lah kan kemana harus ku cari, kok aku nggak dikasih tahu kan gitu ya. Sementara di tempat terapi itu Timo tuh udah 10 bulan. Aduh, iya Kak, lama juga ya. Jadi di tempat itu udah 10 bulan dan itulah informasi yang kadang-kadang terbatas yang kita dapat karena tidak ada keterbukaan antara orang tua dan terapis tentang program ini. Gitu. Padahal kan ya saya kurang terbuka apa, dari yang sesi 1 minggu sekali sampai akhirnya 3 kali seminggu. Dan itu akhirnya juga sampai anakku yang besar akhirnya ikut terapi bermain supaya ada temennya Timo, karena sesi terapinya udah kosong kan. Nah, jadi perlu untuk temen sosialisasinya kan. Jadi saya bilang ke anakku, udah ya Kak ikut aja main sama adik. Ya dia mah happy aja. Iya, ikut senang aja. Ceritanya seru dan tambah seru. Kita istirahat dulu sebentar, kita sambung lagi. Oke? Oke. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reni dengan Ibu Teti, narasumber kita hari ini. Lalu sesudah itu terapi yang sudah 10 bulan berlangsung dan sesudah mengetahui bahwa anak ini autis, apa yang dilakukan Ibu Teti? Itulah yang kadang-kadang
aku mikirnya kan 10 bulan itu bukan waktu yang sedikit ya, Kak, ya. Kan harusnya pada saat aku udah bawa anakku dan mereka juga lihat kesungguhanku membawa anakku gitu ya. Dan apa salahnya sih kalau memang mereka udah tahu ciri-ciri anakku tuh mengarah ke autis, ya kenapa nggak bilang untuk coba ke dokter tumbuh kembang anak. Jadi mana tahu ada diet-diet yang harus hal-hal yang untuk support gitu ya. Jadi kan terapinya tidak wasting time. Betul. Ya, kan? Ya ini Timo fokus, tapi kenapa di rumah ya dia lari sana lari sini, makin nggak bisa diem gitu loh. Makin nggak bisa diem, tapi dia dengar instruksi dia bisa ngikutin sampai dia pentas seni itu semua gerakan dia dengan teman-temannya waktu di playgroup itu, waktu mau naik ke TKA itu dia bisa ngikutin, Kak, gitu. Cuma di rumah ya dia luntang-lantung Artinya terapi yang diperlukan tuh baru beberapa, dan diperlukan terapi lain untuk membuat dia lebih baik sebenarnya. Cuman nggak ada informasi itu. Iya, diet lah kalau aku bilang ya. Nah, jadi memang sih yang aku dengar banyak juga teman-teman orang tua itu yang menganggap anaknya nggak perlu diet. Iya, saya kembalikan lagi. Tapi ternyata sesudah aku bawa Timo ke lab, ke prodi kemana tuh, di Jakarta lah ya. Jadi saya pergi ke Jakarta dites. Ternyata dia ada jamur Candida cukup banyak gitu kan. Dan memang pupnya udah hitam. Bulat-bulat ya? Iya, pupnya udah hitam. Enggak, dia utuh, Kak, cuma 3/4 hitam. Oh, aduh. Gitu. Randy sama Lina sampai ketawa. Itu sampai akhirnya jadi sampai akhirnya dibilang sebelum kita bawa ke dokter itu di Bekasi, saya disuruh untuk diet gitu ya. Akhirnya aku gantilah berasnya dengan beras merah. Nah, sebenarnya sebelum pun aku bawa ke lab itu, pada saat Timoku diet kan dia udah tidurnya cukup baik. Jam 9 udah tidur. Jadi sebenarnya seandainya dibilang ibu anaknya harus diet gitu kan ya, dan tetap terapi di Bandung, aku rasa progresnya lebih signifikan gitu kan. Nah, tapi terapi kemudian Amanda masuk, Morinaga masuk, Keju masuk, Indomie masuk. Ya si Timo makan telur, emang dia suka yang cabe gitu ya. Nah, ternyata semua makanan itu nggak bisa dari hasil labnya gitu kan. Nah, padahal kan saya udah tanya, seandainya kemarin dikasih tahu ibu coba bawa ke dokter, barangkali ini perlu dicek untuk alergi makanan. Barangkali seperti nggak usah pun yang mahal, kan bisa ya. Nah, itu aja yang sering yang saya ininya teh ya, seandainya mereka boleh berterus terang, lebih punya hati ya, kalau misalnya untuk memberitahu, untuk ngasih tahu, diet deh anaknya gitu. Lalu sesudah itu tes alergi. Aku tes alergi. Termasuk gluten, kasein, semua. Sayuran yang bla bla bla, ikan laut, fenol tinggi. Dan memang Timonya nggak bisa ikan laut kan? Harus jadinya ikan tawar. Bisa ikan air tawar kan? Dan ternyata memang dia tidak bisa gluten sama sekali, dia tidak bisa soya gitu. Produk dairy nggak boleh ya? Nah, jadi itu udah hasil lab kan. Nah, sementara ya kebayang lah gimana aku merasa bersalah, itu semua aku cekokin ke mulut anakku. Nggak enak. Terus dianya juga makan sampai begitu banget kan. Nah, sementara yang saya kasih teh jadinya membuat dianya tidak bisa fokus. Jadi racun untuk dia. Karena kan perutnya tidak enak. Pada saat dia perutnya tidak enak, kita suruh dia duduk mendengarkan informasi. Nggak bisa. Jadi dari dokter yang menangani alerginya itu, ternyata saya baru tahu juga bahwa pada saat dia tidak diet itu, dia tidak bisa mendengarkan karena dia telinganya pun ribut sendiri. Jadi dia mendengar suara kita itu seperti mendengar orang bergema-gema. Jadi, Timo apa kabar? Enggak, itu yang dia terima. Yang dia terima tuh jadi salah siapa? Bukan salah Timo, salah yang ngasih makan kan? Kok dicekokin, sementara memang badan dia memang tidak bisa mentolerir itu. Gitu. Kayak masuk ke gua ya, anak tuh kayak masuk ke gua, banyak dengungan sehingga dia juga sebenarnya terganggu dengan. Gitu. Jadi pada saat itu ada yang pengen saya tanya satu. Boleh. Teti dulu pernah cerita kan, Timo itu tiap hari minyak gorengnya harus ganti-ganti. Berapa macam tuh, hari 1, 2, 3, 4 balik lagi. Itu kenapa? Dan jenisnya apa saja? Itu disarankan oleh dokter yang aku pergi berobat ke Bekasi gitu kan. Jadi namanya seperti terapi BIT ya. Jadi
eliminasi makanan. Nah, sebenarnya kalau kita nggak ada duit pun, itu dengan eliminasi makanan itu membantu. Jadi kan, tapi memang kita harus membuat balsnya. Jadi bals itu perilaku anak. Nah, jadi ya sampai segitunya lah ya Kak ya. Aku belajar itu karena memang dokternya memang kemarin sakleknya istilahnya, ini siapa yang mau berhenti kerja, mamanya atau papahnya? Aku bilang aku berhenti kerja. Dan abang juga bilang gitu, ya nggak apa-apa. Dan saya juga memang udah langsung cuti dari kampus kan. Kemarin tuh aku bawa Timo ke Jakarta, aku tinggalkan yang besar di Bandung di usianya pas kelas 6 SD. Itu memang ya pergumulan banget lah ya. Harus ada skala prioritas. Iya, dan itu sampai akhirnya sampai aku dalam kondisi aku lupa punya anak satu lagi gitu. Benar. Aku lupa. Terus pada saat yang tadi Reni tanya soal minyak yang dirotasi, aku juga mengalami ya. Rotasi minyak, garam sampai kemana-mana itu harus rotasi kan. Kalau saya dulu rotasinya hari ini ikan, besok daging, besok ayam. Rotasi itu gunanya buat apa? Untuk melihat dianya ketenangan dirinya. Jadi dibuatlah catatan per hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan. Nah, jadi contoh nih ya, misalnya hari ini dia beras mentik, kemudian minyak tropikal, ikan gabus, kemudian kemarin sayur sawi pokcoy organik misalnya, lalu buahnya buah naga putih, udah itu saja, dan garam apa, jadi ditulis itulah menunya satu hari. Nah, jadi kuenya Timo pun aku ambil dari ikan gabus itu. Nah, jadi ikan gabusnya aku bulet-buletin. Nah, itu menjadi reward, jadi makanannya anakku. Gitu ya. Nah, besoknya ganti lagi minyaknya apa, misalnya minyak iya gitu kan, Sanko. Terus hari apanya ini lagi. Jadi yang menu Senin itu sama dengan Jumat gitu loh. Jadi itu dilihat maksimal. Hari kelima baru boleh terima menu yang sama. Itu rotasinya yang disarankan. Ya, apa gunanya, apa untuk apa? Jadi memperkecil alergi dan akhirnya kan dikasih tahu lah ya, pada saat aku di Bekasi itu aku belajar juga dari orang tua yang di sana, dan juga dari ada juga dokter yang anaknya juga autis ya. Nah, jadi 24 jam itu dibuatlah waktunya dari jam 6 pagi sampai misalnya jam 6 sore. Kita mesti catat lihat perilakunya, berapa kali steaming, kebayang kan? Iya. Nah, berapa kali steaming? Untung anak Reni DS ya. Ya, jadi itu mah dari yang. Jadi sekiranya gini, menu di hari kedua ternyata perilakunya banyak keanehan, itu harus di stop. Iya. Ya, jadi ada catatan. Jangan harus di stop dulu. Kurangin. Nanti bukan Kak, kan 2 minggu ini harus sama, harus konsisten. Dicatat aja. Jadi nanti pada saat nemu itu di hari Sabtu, perilakunya sama nggak? Ya berarti ada temuan nih. Nah, jadi 5 hari tuh. Gitu. Jadi jangan langsung dihilangkan, makanya dipilih 4 hari, tapi konsisten dulu 2 minggu, jangan bocor. Betul. Tapi apapun perilakunya, aku mau sharing. Pada saat kita memutuskan untuk anak kita diet, gitu ya, maka satu rumah tuh harus diet. Satu rumah harus prepare dan harus saling mendukung. Jadi kalau misalnya ada neneknya nggak mendukung, mending neneknya diungsikan dulu. Betul. Karena itu jadi konflik, itu jadi konflik, dan kita dilarang untuk konflik di depan anak-anak ini. Nah, jadi kalau dibilang saya belajar dari Kak Mona ya, karena kan awal ya lu terima dulu deh gitu ya. Terima aja dulu anak kita. Ya berat sih ya Bapak Ibu ya, terima anak yang kita juga masih aneh melihatnya gitu. Yang ini apa sih ya, yang harus gimana sih ya, dan harus dibilang harus panjang sabar, kurang sabar apa gua gitu ya. Nah, jadi tapi ketika kita sudah terima, apapun yang kita harus lakukan, kita mau lakukan, karena di sini sudah berdamai. Itu aja kuncinya. Jadi kalau misalnya dibilang antara di dalam keluarga itu masih mempunyai berbagai metode yang nggak klop, nggak satu suara, itu jadi anak bingung, dan akhirnya itu jadi bikin anak yang lain, anak kita yang lain pun jadi berdampak psikologisnya. Ya, betul. Gitu. Jadi bukan hal yang gampang kalau saya bilang, dan itu dibutuhkan juga di sini sih kalau misalnya boleh suami untuk boleh bantu support ya, karena kan pada saat kita mengetahui anak kita kurang sehat tuh biasanya mamanya juga down sih ya. Mamanya down, dan terus kalau dibilang ya ini mamanya harus begini,
aduh lu ribut pisan gitu ya, maksudnya nggak usah ribut dulu, ini juga kita sedang berusaha untuk menerima keadaan untuk gitu. berusaha memfilter ini aku harus buat apa ya, terlebih dahulu gitu kan. Nah, belum harus menjelaskan kepada internal keluarga yang sok tahu kan gitu ya, dan mengomentari segala program kita. Nah itu memang puji Tuhan suamiku kemarin nge-backup dan dia memang membatasi semua, bahkan dari pihak keluarganya, untuk tidak bertanya ke saya. Jadi kalau kalian mau bertanya, tanya ke aku, gak usah ganggu Mama Sinanet. Nah jadi suamiku begitu. Sebenarnya sih kita bisa menjadi apa ya dokternya ya, psikolognya ya apa untuk anak ini selama kita mengikuti saran para ahlinya. Cuman ketika kita lagi mengikuti saran para ahli, mbok yang lain jangan ikut menjadi ahli. Kalau memang dia bukan ahlinya. Betul. Karena itu membuat kita sebenarnya luka hati ya. Sedangkan kita nggak boleh terlihat luka hati di depan anak ini gitu loh. Jadi sebenarnya konfliknya tuh banyak yang internal dan eksternal juga. Nah, sesudah melewati masa itu dan terlihat bahwa Timo itu sudah terlihat alerginya A, B, C, D. Sekarang itu kan dari kecil. Sekarang usia Timo udah 10 tahun. Sudah 10 tahun dan alerginya juga sudah mulai berkurang ya? Udah nggak ada BIT lagi. Cuma sampai dengan hari ini pun aku tetap konsisten tidak memberikan dia yang terigu banyak, tapi udah masukin sedikit kan. Cabai udah, bawang merah, bawang putih sudah gitu kan. Dulu saya pakai bawang bombay, nggak boleh bawang merah, bawang putih. Tuh kan. Jadi bawang bombay, setiap masak bawang bombay. Alergi bawang merah, bawang putih. Makin aktif dia. Iya. Terus kadang-kadang dia suka ngedumel, bentar bahasa dewa, kayak gitu kan. Nah, jadi bahkan kentang ya. Jadi kalau kentang itu Timo makan langsung hitam nih. Mata panda. Iya, kan fenol tinggi. Fenolnya tinggi, potasium. Jadi nah kemudian pisang juga nggak bisa karena fenol juga kan. Tinggi. Nah kalau si Timo kemarin tuh pernah aku cobain pisang gitu ya, dari pagi sampai malam kayak burung mulutnya nggak berhenti ngebebling. Jadi nggak fokus dia dengarkan terapisnya ngomong. Nah jadi akhirnya terapisnya bilang, Bu ini dikurangin lah. Sesudah lewat 2 minggu, pada saat hari ketemu harinya lagi, aku nggak ngasih pisang. Diem, berarti kan dapat tersangkanya pisang gitu loh. Si terdakwanya dapat kita di mana dia akan error. Apakah si alergi itu bisa sembuh? Bisa. Kan istilahnya kan cuma ngasih dulu, jangan dulu dibebani. Karena kan harusnya dia tidak dibebani dari kecil. Kan contohnya kayak Timo harusnya kan nggak boleh minum susu sapi, tapi kan nggak tahu dari dia lahir kemarin kan sudah ada susu sapi gitu ya. Terus dia juga memang doyan makan, doyan ini gitu, jadi enak aja, tapi kan ternyata nggak bisa dicerna sama perutnya, sama enzim pencernaannya gitu kan. Nah jadi apa yang masuk sama dia itu diprosesnya seperti kayak morfin, ya kan ya. Jadi kayak sakau. Nah jadi sakau, jadi dia kayak nggak pernah kenyang. Ya makan terus. Ya orang kayak hebat makannya, padahal lagi mabok. Akan minta betul gitu loh. Jadi ya kadang-kadang ya pada sesudah aku tahu, sekarang Timo kan juga pepaya enggak, karena pernah dia makan pepaya sore masuk UGD. Jadi kalau pada nggak bisa kan, getah pepaya itu nggak bisa. Nah jadi pada saat saya sharing ke orang tua, dibilang yang lebay gitu kan. Padahal kan itu memang yang kualami. Karena setiap anak berbeda. Nah itu nggak mungkin sama. Setiap anak autis yang memang yang divonis sama wild atau mild pun alerginya nggak bisa sama. Iya. Jadi ternyata pas ketemu ada juga kemarin teman sama dia juga nyobain sedikit pepaya ke anaknya. Sorenya masuk ke UGD-nya Al Islam. Nah, jadi ya berarti kan benar gitu loh, ada kasus-kasusnya sama. Jadi akhirnya ya udah jangan kasih pepaya dulu. Aku sampai sekarang pun belum berani ngasih pepaya sama Timo. Tapi sekarang naga merah sudah, tadinya nggak boleh kan? Harus naga putih. Nah sekarang naga putihnya nggak berbuah-buah, ada kemana? Nggak panen. Ya kan, nggak masa anakku nggak makan buah, naga putihnya nggak, ini kan nggak bisa diminta berbuah lah kau kan, nggak mungkin. Wahai naga putih, berbuahlah engkau. Jadi ya maksudnya kita pun kan jangan jadi ikutan error juga kan betul. Gitu. Jadi coba dikit. Nah ternyata
ya kemarin pas pada saat nyoba pertama yang keluar pupnya juga naga merah. Iya, betul, sama Kan, jadi berarti takaran terlalu banyak, Iya, dikurangin dikurangin. 1/4. Nah, dikasih 1/4 di hari keberapanya lagi, Jadi kalau makan buah naga merah, keluarnya naga merah merah. lagi. berarti tidak tercerna. iya. betul. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang dikasihin aja semua, kan mules dia, Iya, kan kasihan. Artinya dijeduk-jeduk kepalanya lah, iya, ditojos-tojosnya kepalanya kan pusing itu. Jadi semua yang masuk ke perutnya itu kan masuk ke pembuluh darahnya kan mempengaruhi ke sini kan. iya, Nah, betul. jadi kita suruhkan duduk diam, duduk bagus. Nggak bisa diam. Tapi dicekokin sama yang Naga merah membuat tadi. dianya sakit perut. Yang Nggak ada bisa. ditinju lah terapinya. Iya, betul. Iya kan? Karena dia nggak bisa, energinya Karena nggak bisa dia kan- dikemanain nih. Sekarang kalau misalnya kita lagi sakit kepala, habis itu diajak ngomong, dikasih instruksi, kita senang gitu kan. Seringnya kita kan pengen tiduran dulu, Iya, pusing, istirahat. kan gitu kan, mau istirahat, gitu. Nah ternyata terlalu banyak nih ngomongan, kan kita udahlah nantilah dulu, aku lagi pusing, kan kalau kita ngomong begitu, ini kita bisa ngomong, ini anaknya nggak bisa Kalau anak ngomong. nggak bisa ngomong, Yang ada dia akhirnya belajar menghantam, Iya. belajar mukul. jadi menyerang. Itu salah siapa? Kan berarti kita nggak kasih Asupan yang sesungguhnya. asupan ataupun ya kayak apa, kayak udah tahu nggak bisa ya udah coba Jangan diinin dulu. dipaksa. Memang dibilang seperti ya apa ya, kalau dibilang capek, aku nggak mungkiri sangat capek, Ya. sangat capek. Perjuangan itu. Tapi Ya. sekarang di usia 10 tahun ini kan imun tubuh dia semakin terbangun, Semakin ya, baik. semakin baik. Betul. Dan itu dari misalnya dulu Abraham 48 jenis, sekarang tinggal 8 gitu Iya, kan. iya. Ada kemajuan di usia 24 ini. Iya. Karena imun tubuhnya sudah mulai ini musuh nih, udah tahu lah ya dalam udah, ininya gitu. udah. Nah, sesudah itu sekarang yang mesti dilakukan menurut saran para ahli untuk makanan apa? Tetap rotasi. Tetap rotasi. Oke. Tetap rotasi aja seperti biasa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya pun kayak Timo, sekarang makan Indomie kita, dia cuma lihat aja. Tinggal kita bilang, "Bang, bukan makanannya ya." Ya tinggal kasih aja tepung beras, Iya, bihun, bihun, sohun, apa miswa. gitu. Kalau dia mau. Kadang dia mau nasi, dia maunya nasi, ya udah kasih dia nasi, Iya. nasi putih. Kalau kadang-kadang kakaknya makan ayam goreng Kentucky, ya kita bikin aja ayam goreng pakai tepung sagu. Iya. Enak-enak aja sama dia juga, Iya, betul. nggak apa-apa. Yang penting bentuknya ada kriuknya, kan pengennya mirip. Artinya dia sudah lebih fleksibel sekarang Udah, ya Kak, di usia puji 10 Tuhan. tahun ini. Iya, puji Udah bisa menyampaikan apa yang dia mau. si Timo, Iya, dalam hal apa misalnya, mau pup apa gitu? makanan. Ya misalnya kalau Abraham pengen ayam goreng gitu. Iya. Oh Timo, kalau dia mah kebetulan kalau makan kan udah tertata jamnya. Oh. Jadi begitu jam 12 nggak lihat jam ini Kak. Yang ada di depan dia makan. gitu? Bukan, segala aktivitasnya dia bilang kan, "Mama mau makan." Oh. Lihat jam kitanya, bener. Iya. Belajar sama ibu gurunya jam 5 kan, nggak lihat jam kan. Bu Susi mau doa, mau Udah berdoa. selesai. Selesai, maksudnya lu pulang gitu kan ya. Oh datang si Bu Susinya, ya ampun ya Allah Bu, pas jam 5 ya udah terserah, mau satu lagi ya kan, Bu Susi mau doa, berarti dia nggak mau. Nggak mau. Berarti. Udah tutup, maksudnya udah tutup kelas kan gitu ya. Semua terpola. Iya, jadi Gitu. ya saya bilang gimana Sus, ya nggak apa-apa sih Bu. Nah di saya kebetulan kalau di aku kan memang sebentar mau, mungkin karena mamanya lebih galak, tunggu, nggak boleh kayak gitu. Nah jadi kan nggak mesti semua harus diturutin Turutin. polanya, Ya. ya kan harus dibenturkan juga. Boleh dong kita telat, boleh dong nggak cocok dengan jadwal makannya. Iya. Kadang saya telat-telatin aja 10-15 menit, sebentar, tunggu, baca bukumu dulu, sebentar, lagi menggoreng. Karena komandannya mama. Iya, lagi menggoreng. Timo duduk. Kadang-kadang dia ikutan, saya menggoreng, dia ikutan Dia di ikut, dapur. iya. Baca dulu. Menggoreng. Lihat nih lagi mau digoreng. Sabar. Harus sabar. Ya kan, harus tunjukkan harus sabar, duduk. Tapi dia lihat aku sedang mau menggoreng gitu kan. Ya udah, tunggu. Kadang dia langsung mengambil. Masih panas. Kadang saya biarkan aja biar. Makanya kalau dibilangin, Nurut. iya dengerin, tunggu sebentar. Tapi seorang komandan dalam sebuah keluarga itu sangat diperlukan ya. Iya. Jadi dalam sebuah keluarga itu dengan anak berkebutuhan khusus jangan sampai ada 2 komandan. Iya Kak. Harus tetap satu, entah papahnya atau mamahnya.
kadang-kadang ini juga menjadi satu strategi ketika anak ini sudah tidak bisa terkendali, maka si komandan itu maju untuk menguasai keadaan. Seperti itu. Betul. Seru banget ini ngobrolnya. Kita terusin lagi ngobrol-ngobrol tentang Timo yang luar biasa dan ibunya yang luar biasa sebentar lagi. Oke? Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reni. Tadi kita udah ngobrol tentang perjalanan hidup Mama Timo di usia Timo yang 10 tahun ini. Memang masih banyak PR ya, cuman dibutuhkan tadi penerimaan lebih awal. Terus ketika kita sudah menerima keadaan anak ini, kita juga leluasa untuk menghandle apapun yang dibutuhkan oleh Timo. Sekarang usia Timo 10 tahun sudah banyak kemajuan dari segi alerginya gitu loh. Nah, sebagai penutup saya mau Mama Timo sharing apa harapan Mama Timo untuk orang tua di luar sana dan untuk guru serta pemerintah. Oh iya, baik, makasih Kak. Kalau sekarang masa pandemi 2 tahun ini sebenarnya buat saya pribadi itu jadi berkat ya. Jadi berkat karena otomatis kan saya dipaksa untuk bonding ya dengan anak-anak saya di rumah. Ya terlebih dengan Timo yang spesial kan gitu ya. Jadi mau nggak mau kan ya harus mau mendampingi, harus mau ya kitanya jadi lebih dekat lagi. Dekat dan jadi makin tahu juga lah. Nggak susah sih ya. Sampai dengan hari ini aku bersyukur anakku sudah kalau dia tahu aku marah dia langsung berubah, dia behave ya kan mama jadi dia kayak meminta maaf gitu kan. Jadi itu udah ya mama nggak suka Timo begitu, mama nggak suka Timo dengar tapi Timo pura-pura nggak dengar ya kan. Udah dapat itu udah dapat Kak, puji Tuhan. Jadi ya kedepannya sih semuanya pasti berharap yang terbaik ya, tapi aku percaya Tuhan kasih jalan. Amin. Dan kalau untuk yang di keluarga kita, buat kawan-kawan memang di penerimaan di keluarga itu yang penting gitu ya. Jadi kalau ada jangan saling menyalahkan kalau anak kita tuh spesial kan gitu ya. Karena kalau kadang kalau ngomong itu aku sedih. Karena mereka itu kan ngerasa ya. Mereka sensi banget. Dan maksudnya mereka juga nggak minta kok gitu ya. Dan kita pun nggak minta sih begitu ya. Cuma kan kalau dipercaya sama Tuhan, artinya kan Tuhan pasti kasih berikan jalan. Ya, Kekuatan juga sama kita. Nanti yakinin aja begitu. Dan khususnya untuk suami istri tuh jangan menyalahkan gitu aja. Jadi dibawa dalam doa supaya dia datang itu kan pasti ada tujuan Tuhan ya. Betul. Nah jadi kalau hanya suka sedihnya kadang melihat beberapa teman gitu ya, jadi menyalahkan itu sementara dari jauh anaknya mengkerut gitu kan. Dan aku ngerasa dia tertolak sedih. jadinya ya. Merasa Dan aku ngerasa dia sedih gitu kan. Setiap minggu ketemu di kolam renang gitu ya. Nah asal lihat gitu ya, sementara dia sayang banget sama Timo, tapi yang ngantar kadang hanya papahnya saja gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak bisa ngomong tapi aku bisa merasakan gitu ya. Anak itu sedih gitu ya. Kalau sementara dianya juga punya keterbatasan dalam mengungkapkan, ya at least peluk aja lah ya, kita peluk aja. Jadi kalaupun ya action itu menunjukkan banyak kata ya. Jadi sapa kan gitu ya, apa kabar bang gitu ya, sehat ya, walaupun ya udah nggak apa-apa. Hari ini senang gitu ya, ih mama bangga loh hari ini sama kamu, ih ganteng banget ya. Nah ya apapun, jadi kalau dibilang mamanya kayak orang gila, ya biarin aja bu, biarin aja ya, gila untuk anak sendiri ya nggak apa-apa. Ya kan anak kita nggak ganggu orang lain kan. Nah anak kita kan anak sweet sebenarnya. Dan ya itu juga yang membuat kalau saya
ininya ya Tuhan pasti kasih lah ya. Ya. Minimal Tuhan tetap kasih kita sehat supaya kita boleh dampingi, boleh ngajarin, ya minimal kitanya jadi, kata-katanya dari kakak ini ya, iblis tuh datangnya banyak dari ibu ya. Kalau ibunya merasa down, kalau dia merasa kurang sehat, kalau dia merasa kayak terzolimi di rumah, kayak merasa dituduh atau merasa itu semua salahnya, itu bisa jadi beringasnya di situ gitu ya. Iblis itu bekerja cepat lewat ibunya. Tapi kalau misalnya hanya mama sehat gitu ya, mama mau makan nggak mah, mau teh manis nggak dikocokin, itu hanya kecil aja kan ya, jadi kan cuma perhatian yang segitu pun juga, iya anakku sayang ya sama aku gitu ya, hanya sekedar peluk, pengen peluk mama kan gitu ya Bu ya. Jadi ya mungkin itulah yang kita boleh berikan juga sama anak kita yang lain, anak yang sibling yang lain, bahwa kita tuh sayang sama mereka. Sebenarnya nggak lupa sih gitu ya, tapi karena kondisi ya jangan dituntut mamanya terlalu lebih gitu ya, karena keadaannya memang hati kita itu untuk ke semua anak gitu. Cuman ada skala prioritas untuk sekarang gitu. Hati kita ke semua, dan kalau bisa nih tangan kita dibagi 1000 Bu. Badan kita ini kalau misalnya dikasih ini mau kok, saya juga begitu. Cuma ya itulah mungkin perlu adanya waktu untuk kita boleh kasih penjelasan sama orang di rumah gitu ya, supaya mereka juga sadar bahwa ya kita bukan superwoman kok ya. Jadi manusia biasa ya, butuh support ya. Kalau saya bisa bilang bisa berdiri sampai hari ini dengan kondisi di sini, yaitu Tuhan bekerja ya Kak ya. Support juga bisa berbentuk tidak usah berkata negatif ya. Kalau tidak bisa berkata negatif, kalau tidak bisa berkata yang baik, mending diam. Ya, maksudnya ya mungkin di Timo merasa dianya sendiri berbeda gitu ya. Kita ngelihatnya ingin mengeluarkan kata-kata negatif ya, mendingan gak usah keluar, mendingan diem. Ya itu karena itu kerasa banget. Terus gimana nih saran buat sekolah-sekolah di luar sana yang mau menerima anak-anak kita? Kalau menerima anak kita ya terima dengan hati ya Bapak Ibu ya. Jadi satu paket dengan hati untuk melayaninya, dengan kurikulumnya. Betul. Jadi kalau memang sekolah kita itu memang mau menerima, jadi dia maulah untuk menerima anak-anak kita yang punya kemampuan yang berbeda kan gitu ya. Dan saya rasa juga kita sebagai orang tua juga harusnya juga menerima dan bekerja sama lah ya dengan sekolah. Jadi nggak juga bisa kita bebankan ke sekolah anak kita berprogres kalau di rumah kita nggak konsisten. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang diajarkan di sekolah kalau bisa diulang lah di rumah. Jadi kalau misalnya dibilang ini begini Bu, ini begini, perlu diulang lagi latihannya, ya Bapak Ibu boleh cari guru tambahan. Kalau memang nggak ada uang untuk jadi guru tambahan, siapa yang mau jadi pendamping di rumah? Mungkin kakaknya atau mamahnya, berbagi jam, 1 orang 2 jam, tapi konsisten. Intinya mah konsisten, gitu aja. Oke. Terima kasih Mama Timo untuk kehadiran di sini, untuk menjadi berkat buat orang tua di luar sana, untuk menjadi berkat juga untuk kami di sini. Amin Kakak. Semangat ya, karena PR masih banyak. Yang penting kita nerima ya, nerima keadaan anak kita, dan semangat itu tetap ada ketika kita nyebur di aura yang positif. Ya, jadi kita tetap satu komunitas, kita tetap bergandengan tangan, kita selalu mengandalkan Tuhan untuk kehidupan kita. Berakhir sudah cerita kita dengan Ibu Teti, mamanya Timo. Semoga semua cerita ini bisa menjadi berkat untuk orang tua di sana. Sampai jumpa, terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Dadah. Gue kirain Pak Kabete sudah Pak Kabete seluruh gak ada yang pemain kelompok. Kuning kan?